melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, mengucap syukur dan percaya. Semua berkata, amin. Shalom. Bisa maju nggak yang di belakang? Biar nggak kosong depan. Maju. Jangan malu-malu. Yang di belakang maju atau yang depan maju? Oh ya, pemain keyboard ya. Shalom semuanya. Shalom. Hari ini saya kemarin ditanyain tema sama Ko Indra. Jadi saya orangnya kan nggak terlalu ngerti khotbah ya. Terus ditanyain temanya apa gitu. Di mana-mana kalau saya udah dikasih tema, pasti nanti selalu tidak sesuai tema. Karena saya tidak seperti yang lain-lain bisa khotbah dengan gampang kayak gitu. Terus saya ditanya, khotbahnya temanya apa kok? Harus ada tema soalnya karena mau dipasang ntar hari apa itu, pokoknya hari Jumat harus ada. Aku bilang, kasih, pokoknya tentang kasih. Terus katanya, udahlah, kasih apa? Udah kasih yang tak terbatas. Ya udah, terus gambarnya ternyata kayak gitu keren ya. Kayak kacamata tapi ada cintanya gitu. Hari ini saya mau sharing tentang sesuatu. Kalau setahun atau 2 tahun yang lalu, Ibu Nani pernah bilang bahwa kita ini ada di putaran terakhir, saudara. Betul? Tapi Tuhan itu bukan cuma tempatkan kita dalam satu putaran yang namanya putaran terakhir. Tapi Tuhan juga kasih kita senjata terakhir. Yang sebenarnya sih bukan senjata terakhir, itu senjata yang paling ampuh yang dari dulu dipakai dan tapi harus dipakai di putaran terakhir. Kalau saudara mau tahu senjatanya itu apa? Senjatanya itu adalah kasih. Karena dunia sekarang ini sedang membutuhkan kasih. Sangat membutuhkan kasih. Mungkin saudara-saudara yang ada di sini, oh saya terima banyak kasih, kalian di LG, kalian di gereja, tapi orang-orang di luar sana tuh sangat-sangat butuh kasih. Saya ada satu kesaksian. Waktu itu saya ke Bali. Bukan pelayanan sebenarnya, saya dipanggil itu liburan ke Bali. Jadi dibayarin, villa dibayarin, semua dibayarin, liburan dibayarin, semuanya dibayarin. Tetapi ternyata teman saya itu pas sampai di Bali bukan liburan. Jadi liburan tapi seperti retret. Jadi setiap malam kita habis ngapain seharian, habis makan di restoran mahal-mahal, habis ngapain aktivitas seharian, malam kita harus ada ibadah. Terus yang datang itu teman-teman Yidi ternyata tidak semuanya Kristen. Ada satu ibu yang namanya, ada 2 orang yang saudara sepupu kita. Terus yang satunya itu tukang pijet, namanya Mbak Mawar. Wah, pasti udah kepikiran Mbak Mawar gitu kan. Bukan pijet aneh-aneh ya saudara ya, walaupun dulu saya nakal tapi gak pijet aneh-aneh. Jadi itu emang tukang pijet beneran. Jadi dia datangnya telat dan tahu dia asalnya dari mana. Pokoknya daerah paling keras di Indonesia yang di daerah Sumatera, kalian udah tahu di mana. Dia orang sana. Jadi seberang. Terus tiba-tiba kita bilang, Bu, ibunya datangnya kemalaman, kita mau ibadah dulu gitu loh. Setelah ibadah baru pijet satu-satu kan. Pijetannya enak. Nanti kalau mau ke Bali saya ada nomor teleponnya. Namanya Mbak Mawar ya. Terus tiba-tiba waktu itu kita ibadah. Saya kan gak ngerti main musik ya. Gak ngerti apa. Jadi modal kita ibadah itu cuman loudspeaker kecil yang Bluetooth sama YouTube. Gitu. Setelah nyembah, dia bilang saya ikut aja nggak apa-apa gitu. Dia ikut, dia nggak ngerti kita nyanyi lagu apa. Dikasih teks cuman dia komat kamit nggak ngerti. Dia cuma duduk di situ. Terus duduklah. Setelah itu saya share tentang
kasih Tuhan, saya bilang Tuhan menerima, saya bilang Tuhan itu sayang, Tuhan itu terima kita apa adanya, kasihnya itu tidak terbatas gini-gini. Terus tiba-tiba saya bilang semua tutup mata. Terus saya tantangin, siapa yang mau didoain bisa berdiri sekarang. Tahu yang paling pertama siapa yang berdiri? Mbak Mawar. Bayangin. Mbak Mawar yang berdiri. Bukan yang lain-lain. Bukan Kristen-Kristennya loh. Mbak Mawar yang berdiri. Dia peluk saya peluk dia. Dia nangis. Gak berhenti. Setelah dia, yang berdiri satu lagi bukan juga Kristen. Yang satu lagi. Dia berdiri dan dia nangis gak berhenti. Terus saya tantangin Mbak Mawar. Mbak, mau gak terima Yesus? Dia langsung angkat tangannya dua-dua ngomong kayak gini. Tanpa paksaan siapapun, tanpa tekanan apapun dari manapun, saya mau. Dan malam itu dia terima Yesus. Karena apa? Kasih. Saya ke Bali tuh bayangin, saya di villa itu ya, patung. Di mana masuk pintu udah ada patung 2, di kolam renang ada patung 2, kita makan ada patung 2, tempat kita ibadah ada patung 2. Saya bahkan gak perang sama sekali saudara. Tapi kasih itu membuat semuanya tertembusi. Saya bahkan tidak doa keliling, saya bahkan tidak ngurapin apapun. Saya hanya bilang kasih dan semua dijamah Tuhan. Ada satu yang Kristen yang tiba-tiba berdiri. Dia dulu pemakai sabu. Orangnya gemuk karena dipanggilnya panda, jadi pasti udah tau lah sebesar apa orangnya. Tiba-tiba dia maju berdiri dan ngomong kayak begini. Kok saya ini dicintai Tuhan kan? Saya bilang iya, kamu dicintai Tuhan. Kok saya ini disayang Tuhan kan? Iya. Saya ini kebanggaan mama saya kan? Saya bilang iya, kamu kebanggaan. Terus dia bilang lagi nih, saya cakep kan kok? Saya bilang kamu paling cakep. Saya peluk dia. Orang ini bukan orang baik-baik. Saya udah tidak peduli ada spirit apa yang nempel ke saya, ntar gak ada kayak begitu. Karena kasih Tuhan menyembuhkan. Kasih Tuhan tidak menghakimi. Yesus datang nyentuh orang kusta yang tahir orang kustanya atau Yesusnya yang kena kusta? Yang kusta yang tahir. Kalau kita tidak bisa dekatin mereka, terus untuk apa kita dipanggil? Sekali lagi kita ini ada terang dan garam dunia, benar? Apa kita harus jadi terang sesama-sama terang? Enggak kan? Ada firman gini. Dinyalakan lilin itu dinyalakan tidak ditaruh di bawah gantang, tapi harus ditaruh di atas kaki dia biar apa? Menerangi semuanya. Kalau hidup kita tidak bisa jadi terang buat orang lain, untuk apa kita dipanggil jadi Kristen? Saya berdoa kita semua tahu bahwa salib itu bukan cuman ke atas saudara. Salib itu ada yang melintang, benar? Bukan cuma gitu, oh Tuhan, terus tiba-tiba yang melintang, kita tidak bisa melihat orang-orang di sekitar kita. Kenapa ada satu salib yang melintang? Buat apa? Buat memeluk orang-orang yang butuh kasih. Sekali lagi kasih Tuhan selalu memecahkan setiap kekerasan hati. Kasih Tuhan selalu membalut. Kasih Tuhan selalu memeluk. Tidak pernah dia menghakimi engkau. Saya ini orang yang suka jatuh bolak-balik saudara. Kalau orang bilang, kalau kadang-kadang orang bilang, wah itu orang suka berdosa ini pasti masuk neraka. Gak usah diomongin kita nih yang sering jatuh bilang masuk neraka. Kita udah lebih siap masuk neraka daripada kalian yang ada di gereja, betul? Karena kenapa? Kita udah tahu kita salah.
Yang di gereja pasti katanya masuk neraka nanti mau nggak? Pada nggak mau kan? Tapi kalau orang-orang yang udah jatuh bolak-balik ditanya masuk neraka, udah iya emang saya neraka tempatnya. Lebih siap kita nih masuk neraka sebenarnya daripada orang-orang yang tidak. Waktu itu saya selalu jatuh bolak-balik lah. Dan tahu saya dibodohi sama iblis. Saya tidak bisa bangun, saya tidak bisa bangkit. Karena kenapa? Iblis juga pakai ayat Alkitab buat intimidasi saya. Setiap saya jatuh, saya mau bangkit lagi. Pertama jatuh, bangkit, oke. Terus jatuh lagi, bangkit lagi, oke. Ketiga kali udah ada ayatnya. Jangan mempermainkan Tuhan. Itu Alkitabiah kan? Dan saya terima itu sebelah, iya ya. Saya ini udah mempermain-mainkan Tuhan loh. Aduh gini-gini, akhirnya gimana? Hidup saya tidak tambah lebih baik saudara. Makin hancur karena saya merasa kenapa? Tuhan aja udah marah sama saya. Pernah gak sih ngerasa Tuhan marah sama kita? Tuhan tidak pernah marah. Kalau buat dalam hidup saya ya, kasihnya tidak pernah marah. Mungkin dia diam, tapi dia akan menunggu saat yang tepat untuk berbicara lagi. Satu waktu saya pernah ngechat sama seseorang dan cerita tentang itu. Waktu dia tanya gini, Koko lagi lagi belajar apa? Saya bilang saya lagi belajar tentang Roh Kudus nih. Terus dia bilang gini, menurut Koko Roh Kudus seperti apa? Dia bilang, pertama dia ngomong kayak gini, Koko pernah pegang merpati nggak? Merpati putih. Saya bilang, ya kalau merpati yang biasa tuh dikasih makan nggak warna putih ya pernah. Tapi kalau merpati yang putih bersih itu nggak pernah. Dia bilang merpati tuh katanya sensitif. Dia ngerti gimana kondisi hati yang megang. Terus halus gitu, kalau dia yang megang itu ini nggak tenang, maka pada saat dipegang dia nggak tenang juga. Terus dia bilang begini, kalau menurut Koko gimana? Roh Kudus itu seperti apa? Saya bilang ini, menurut saya Roh Kudus itu adalah kasih yang tidak terbatas. Yang dimana walaupun sekalipun saya jatuh, segimanapun hancurnya hidup saya, dia tidak pernah ninggalin saya. Dia mungkin diam, terus dia nyucet begini, pelan-pelan dia mundur mungkin kok. Saya bilang mungkin pada saat perjanjian lama bisa mundur. Tapi pada saat Yesus datang, Roh Kudus tidak pernah bisa mundur dari hidup kita. Karena firman-Nya ngomong gini, saya akan mengutus penolong yang akan menginsafkan dunia. Kalau itu mundur daripada kita, terus siapa yang mau dobatin kita? Kalau Roh Kudus undur daripadamu saudara, berarti kita jadi anak yatim, bener? Karena kan Tuhan bilang, saya akan mengutus Roh Kudus biar apa? Kita nggak dibiarin jadi anak yatim. Tapi kalau ada yang berpikir bahwa Roh Kudus akan undur, berarti kita jadi anak yatim. Betul nggak? Saya mau saudara punya iman, mengerti kalau kasih Tuhan dalam hidupmu itu tidak terbatas. Sangat tidak terbatas. Jangan pernah merasa bahwa Tuhan meninggalkan engkau, mungkin seakan-akan seperti ditinggalkan. Tapi belajar percaya bahwa dia tidak pernah akan meninggalkan engkau. Satu kutipan yang sangat memberkati saya itu dari Kathryn Kuhlman. Dia ngomong kayak gini, God always be with you. Remember and be comforted. Dia bilang ini, Tuhan itu selalu bersamamu. Ingat dan tenanglah. Saya belum buka ayat. Aduh, saya bisa kena. Oke, kita buka dulu ya. Matius 22 ayat 37. Udah ya? Oh.
Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. 38. Itu hukum yang terutama dan yang pertama. 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Benar? Jadi kadang kita dipanggil Tuhan tuh buat jadi terang dunia, betul? Hukum yang kedua apa? Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Hukum yang pertama dan hukum yang kedua itu di Alkitab ngomongnya apa? Yang sama dengan hukum yang pertama, betul? Jadi kita tidak bisa jomplang, saudara. Kita terus pelayanan ke gereja, tapi kita tidak pernah jadi terang di keluarga, di teman-teman sekolah, bahkan di lingkungan kerja. Karena kita dipanggil, sekali lagi bukan untuk diri sendiri. Kita dipanggil untuk jadi terang buat orang lain. Sampai sini ngerti ya saudara ya? Saya nggak tahu firman ini masuk atau enggak buat anak-anak kecil ya. Tapi waktu itu saya ada kesaksian di taman. Ternyata jadi terang buat orang lain itu anak kecil pun tahu. Jadi waktu itu saya di taman, saya ketemu satu anak SD. Dan dia cerita kayak gini. Saya bilang, kamu doa apa di taman? Masih kecil nih, kecil. SD. Terus dia bilang, ini dia panggil saya Om. Padahal saya pengen dipanggil Koko sih, tapi dia panggil saya Om. Gak bisa ya kok ya. Ya udah gak cocok ya. Dia panggil saya, doa gini Om. Saya tuh minta buat supaya Tuhan itu kasih hati saya itu untuk mengasihi. Saya bilang, kenapa? Kamu kurang mengasihi apa? Saya ada satu yang saya tidak suka sama teman saya yang jelek gitu, dia ngomong kayak gitu. Bayangin anak SD. Saya nggak mau deket-deket sama teman saya yang jelek, jadi saya doa di taman biar Tuhan kasih saya hati buat mengasihi dia kayak gitu. Anak-anak kecil loh. Apalagi yang orang-orang gede nih, pasti milih-milih teman. Benar nggak sih? Wah kalau tidak ganteng, tidak cakep, udahlah. Kalau ganteng berasa dia, cakep banget, belum tentu. Kalau cakep gitu gini, belum tentu saudara. Karena yang terpenting itu bukan tampilan luar. Secara jasmani kita pasti semua pengen tertarik yang dapat yang cakep, ganteng dan sebagainya. Waduh. Tapi sekali lagi yang terpenting di dalam. Saya ketemu yang cakep, yang cantik, yang gimana-gimana. Tapi karakternya bikin ilfeel jadinya. Ngerti gak maksudnya? Cantik tapi karakternya bikin ilfeel. Kadang yang cantik atau yang cakep tuh, apalagi misalnya dapat yang cakep nih. Karena dia tahu dia cakep. Jadi yang ngejar-ngejar dia bakal diinjek-injek. Biasanya begitu. Tuh ada yang injek-injek Devlin tuh, siapa tuh? Oh ternyata. Berarti emang cakep ya. Oke. Kita lanjut ya. Ada satu ungkapan seperti ini saudara. Kesejatian orang Yahudi tidak pernah dilihat dari sunat jasmaninya. Tapi kesejatian orang Yahudi pada saat dia mengerti bahwa sunat yang sesungguhnya adalah sunat di hati. Kesejatian orang Kristen bukan dilihat dari gedung gereja, dari seberapa megah pelayanan di atas. Tetapi kesejatian orang Kristen adalah pada saat engkau mengerti bahwa engkau sendiri adalah gereja-gereja Tuhan yang harus jadi terang dan jawaban buat orang-orang di luar sana. Itu yang sebenarnya.
bukan cuman kumpul di gereja, tapi jadi terang di luar sana. Jadi biar tidak seperti ini saudara, kalau kan kadang biasa ada gini, wah udah jemaat saya diambil sana, pemuda saya diambil gereja sana, gereja sini, gereja sini, gereja sini. Ya udah, cari, jangan cari jemaat orang, carilah yang baru. Soalnya kalau cari jemaat orang ngumpul sini, garam sana, campur garam sini, garam sana, nanti jadi darah tinggi. Berantem aja sesama Kristen ya. Saling gosip aja. Soalnya kenapa? Sama-sama garam ngumpul terus. Garam dari sana pindah ke sini, garam sini pindah ke sana, ngumpul garam, akhirnya tumpukan gudang garam. Kebanyakan garam jadinya darah tinggi saudara. Darah tinggi bikin apa? Bikin emosi, dikit-dikit ntar berantem gitu. Ntar pindah lagi ke sana garamnya, ganti garam lagi. Carilah yang tidak jadi garam, jadiin garam. Carilah yang gelap, jadiin terang. Saya percaya anak-anak LG di tempat ini luar biasa kok semangatnya, cara nyembahnya. Wah saya lihat cara nyembahnya, semangatnya ajaib. Tapi saya berdoa bukan cuma di gereja, bukan cuma hari Jumat, tapi setiap hari. Saya lanjut ke teman saya yang tadi. Beberapa waktu lalu saya ketemu lagi sama teman saya yang waktu itu kita ibadah yang namanya Kopanda. Namanya sih Michael tapi dipanggil Kopanda karena lumayan gitu. Dia punya satu ketertolakan, dia punya satu ya ketertolakan lah. Waktu itu saya pernah ketemu dia sebelum ibadah itu. Terus waktu itu saya digerakkan buat doain dia sebenarnya. Terus saya bilang, "Kok, saya mau doain Koko," gitu. Terus dia simpan barang-barangnya, tiba-tiba dia nangis gitu. Belum saya sentuh, belum saya apa-apain dia nangis. Terus saya bilang, "Tahu nggak kok, Tuhan itu sayang sama Koko." Terus dia bilang kayak gini, "Saya tahu saya tidak percaya kalau Tuhan sayang sama saya. Saya tidak percaya itu kalau Yesus sayang sama saya. Kenapa papa saya ninggalin saya? Papa saya meninggal, harta saya semua diambil sama saudara-saudaranya. Tuhan itu jahat gitu-gitu." Saya bilang, "Tapi kalau Koko hidup kayak gini, pakai sabu kayak gini, nggak bisa. Tidak menyelesaikan masalah." Setelah itu saya bilang, "Mau nggak saya doain?" Kita doa. Setelah doa tahu nggak dia ngapain? Masuk kamar lagi pakai sabu lagi. Kalau mungkin saya udah ini ya, pasti bilang, "Ya udahlah neraka aja udah nggak bisa diselamatkan lah orang inilah." Baru aja didoain, udah masuk lagi kamar pakai sabu. Nyabu lagi saudara. Tapi saya percaya tidak pernah ada yang sia-sia. Beberapa minggu lalu saya ketemu dia di Bali. Saya waktu itu 2 minggu lalu saya ke Bali. Terus saya nanya dia, "Kok, waktu itu Koko nangis kenapa sih?" Dia orangnya paling susah nangis soalnya. Walaupun sama mamanya tuh pernah didoain berdua sama mamanya udah nangis-nangis. Dia gak nangis sama sekali. Saking kerasnya gitu loh. Terus waktu saya tanyain, "Kok waktu itu kenapa kamu nangis? Kita ibadah, apa yang kamu rasa?" Terus dia ngomong kayak gini, dia diem dulu. Apa ya kok ya? Terus dia ngomong ini, acceptance. Itu yang tidak pernah dia dapat. Penerimaan itu dia gak pernah terima dari orang lain. Karena kenapa dia udah seperti itu? Dia udah pemakai sabu, dia LGBT. Bahkan mungkin mamanya kalau tahu pun belum tentu mau terima dia. Tapi dia bilang pada saat itu ya, ada satu pribadi yang gak tahu gimana. Saya rasa saya diterima sepenuhnya. Terus yang Mbak Mawar lagi, saya balik lagi ke Mbak Mawar. Saya ini khotbah loncat-loncat ya, maaf. Kembali ke Mbak Mawar lagi. Mbak Mawar juga ternyata waktu itu saya tanya, "Ngerasain apa Mbak?" Dia bilang ini, "Tidak pernah saya merasakan ada Tuhan yang bisa menerima saya seperti malam itu." Dan saya bilang itu Yesus.
Hari ini apa yang menjadi bebanmu? Apa yang membuat mungkin engkau merasa tidak diterima atau tidak merasa dikasihi? Bawa ke hadapan Tuhan, saudara. Saya buka satu ayat terakhir Matius 8, setelah itu kita selesai. Matius 8. Oh ya, Matius 8 ayat 1, baca aja terus. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu dari kustanya. Saudara tahu ya, di situ mengulurkan tangannya yang ayat 8, Matius 8 ayat berapa tadi? 3 ya? Ya, di situ dulu. Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Kemarin saya ada dengar tentang ayat ini, saudara. Jadi ternyata di sini tuh menyentuh, mengulurkan tangannya dan menyentuh bukan cuman menyentuh seperti ini. Kalau dicari bahasa Inggrisnya verbnya itu artinya grasp. Terus dicari cara lagi verbnya, ternyata mengulurkan tangannya menjamah itu artinya memeluk. Jadi Yesus memeluk orang kusta, bukan cuman nyentuh. Ngerti ya sampai sini ya? Itu yang saya bilang, kasihnya itu tidak terbatas. Dia tidak cuma sebatas nyentuh orang najis. Padahal di zaman itu pada saat kusta dia harus teriak, saya tidak najis, tidak najis, tidak kudus ya. Unclean. Ya benar kan? Dia harus teriak itu sepanjang di mana dia datang. Tapi pada saat dia ketemu Tuhan dan dia teriak ke Tuhan, Tuhan bukan cuman menyentuh, tapi memeluk. Hari ini saudara, saya tidak tahu ada kusta-kusta apa dalam hidupmu. Mungkin itu perjinahan kah? Mungkin itu engkau lagi mungkin merasa Tuhan lagi jauh atau apapun itu. Hari ini biarkan Tuhan memelukmu dan menyembuhkan setiap kusta-kusta dalam hidup. Tutup mata saudara, kita berdoa. Saya minta keyboard aja boleh ya? Mau semua tutup mata, semua renungkan kasih Tuhan dalam hidupmu. Engkau mau cerita tentang kesedihanmu, kesakitanmu. Ceritakan semua mungkin masalah keluargamu, apapun saudara. Hari ini biarkan tangannya memelukmu, bukan hanya menyentuh hidupmu. Bawa semua hidupmu di hadapannya. Karena kasihnya yang tidak terbatas, tidak pernah meninggalkan, tidak pernah menghakimi, tidak pernah menghukum, tapi memeluk saudara. Sujud di altarnya, ku bawa hidup.
terima anugerahnya, ya ampuniku dan bebaskanku. Ya ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Dari awal saudara, saat hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, ya pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, ya ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima
anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sekali lagi saudara, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sekali lagi saya mau saudara saja yang nyanyikan dengan kuat, biar keluar dari hatimu saudara. Sujud, biar itu keluar dari hatimu yang paling dalam. Katakan, ini kami Tuhan, dengan semua kejelekan kami, semua keburukan kami Tuhan. Ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami tahu kasih-Mu memeluk setiap kami. Saudara, saya mau saudara membayangkan ada satu altar yang besar di hadapan saudara. Dan saudara datang membawa semua hidupmu, kekotoranmu, kenajisanmu, kejelekanmu, masalahmu, beban-bebanmu di altarnya. Sambil nyanyikan lagu ini dengan kuat, ada satu mezbah di depan Tuhan. Bawa semua itu ke hadapan Tuhan. Biar hari ini hidupmu dipulihkan. Sujud di altarnya, biar keluar dari hatimu saudara. Sambil bawa semua ke altarnya, ke mezbahnya. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku,
saudara. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, ya ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di